Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film pengangkatan para dewa untuk bagian yang ke-8. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan sang Kaisar Sin yang memberitahukan kepada Daji jika makam para iblis yang berada di tengah hutan telah terbakar. Daji yang mendengar berita tersebut menjadi terkejut dan segera berlari keluar. Bahkan ia pun tidak menyangka jika keluarga iblis rubah milik Jusi telah tewas terbunuh. Yang ternyata semua ini merupakan perbuatan dari Menteri Liu yang telah membakar makam iblis rubah, bahkan mengulitinya, yang dimana kulitnya ia jadikan sebuah jubah dan diberikan kepada sang kaisar. Hal tersebut ia lakukan untuk menyadarkan sang kaisar kalau anak-anak kemarin malam yang mereka lihat bukanlah seorang dewa, melainkan iblis rubah. Namun di sini justru Kaisar Sin tidak peduli. Ia menjadi sangat senang mendapatkan jubah tersebut, sehingga Menteri Liu menjadi sangat murka melihat kelakuan dari sang Kaisar Sin ini. Sementara Daji saat ini sedang bersedih. Ia pun meminta maaf kepada Jusi yang telah membantunya. Namun saat ini semua keluarga milik Jusi malah telah tewas terbunuh. Lalu Jusi pun menjawab jika semuanya ini bukanlah kesalahannya, melainkan Menteri Liu yang telah membunuh keluarganya tersebut. Sehingga Daji bersama Jusi akhirnya sepakat untuk membunuh Menteri Liu sebagai balas dendamnya. Setelah itu Fei Zong pun ditangkap oleh Kong dengan mengatakan kalau pavilion bintang saat ini akan hancur akibat bangunannya tidak kuat. Ia pun menyalahkan Fei Zong yang memperkerjakan para budak yang asal-asalan untuk membangun pavilion tersebut. Agar dirinya tidak terkena masalah, Fei Zong pun mengaku kalau ia sudah melakukan tugasnya dengan benar dan tidak melakukan kesalahan apapun. Ia pun mulai berbohong dengan memberikan pendapat mungkin saja pavilion bintang saat ini akan hancur akibat Menteri Liu yang membakar makam iblis rubah, sehingga para iblis menjadi dendam dan melakukan semuanya ini. Dan semua pendapatnya itu didukung oleh Daji, dikarenakan memang dari awal Daji berniat membunuh Menteri Liu untuk balas dendam. Sehingga sang kaisar mempercayai semua perkataan mereka dan menyalahkan Menteri Liu sebagai dalang di balik ini semua. Singkatnya, Menteri Liu akan pergi ke makam para iblis untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan Jiang Xia. Di sana Jiang Xia membaca masa depannya kalau Menteri Liu akan terbunuh dan ia pun memberikan sebuah pil untuknya agar bisa kembali hidup. Di sana Jiang Xia tidak ingin Menteri Liu tewas begitu saja. Oleh karena itu ia pun mengajaknya untuk bergabung dengan Kekaisaran Zhao dan menghancurkan Kaisar Sin. Dengan begitu apabila Kaisar Sin telah tewas maka Kekaisaran Shang akan kembali damai. Bahkan di sana ia pun menyuruhnya untuk pergi ke arah barat jika ingin menemuinya. Yang ternyata semuanya ini hanyalah mimpi dari Menteri Liu. Namun pil pemberian dari Jiang Xia benar-benar berada di tangannya tersebut. Setelah itu Fei Zong datang ke sana dengan meminta Menteri Liu untuk menghadap ke sang kaisar sekarang juga. Yang ternyata Kaisar Sin memanggilnya saat ini karena akan membunuhnya. Meskipun dia merupakan pamannya, namun kehadiran Menteri Liu membuatnya sebagai sang kaisar seperti tidak memiliki martabat. Dikarenakan hanya Menteri Liu lah yang selalu membantah perintah dan berani melawannya. Mendengar hal itu semakin marahlah sang kaisar yang membuat langsung mengacungkan pedangnya ke hadapan Menteri Liu. Namun di sana Menteri Liu mengambil sendiri sebuah pisau dan melakukan bunuh diri dikarenakan dia tidak sudi mati di tangan keponakannya sendiri. Singkatnya, Menteri Liu ternyata masih hidup dan ia pun pergi dari istana menggunakan kuda, dan Tuan Wu Cheng yang melihatnya pun segera untuk mengejarnya. Di tengah perjalanan Menteri Liu bertemu dengan seorang ibu-ibu yang menjual sayuran, yang ternyata itu bukanlah seorang manusia melainkan Jusi yang sedang menyamar dan langsung membunuhnya. Pil yang dimakan oleh Menteri Liu keluar dari tubuhnya dan diambil oleh Jusi. Dan dia tahu pil itu pemberian dari Jiang Xia. Namun terlihat Menteri Liu masih mampu bertahan dan belumlah mati. Dan di saat Jusi yang akan membunuhnya tiba-tiba terlempar dikarenakan pil tersebut mengeluarkan cahaya. Tak lama kemudian Tuan Wu Cheng berhasil menemukannya, namun dia terlambat dikarenakan Menteri Liu akhirnya tewas di tempat.
Sementara di istana, terlihat Juzi yang sekarat dibantu oleh Daji dengan memberikan jiwa milik Menteri Liu yang telah diambil. Hal tersebut membuat Juzi kembali sehat. Namun ia justru marah kepada Daji dikarenakan selama ini ia sudah tidak memakan jiwa manusia lagi agar ia terlihat seperti manusia biasa. Yang ternyata Juzi yang ingin menjadi manusia dikarenakan menyukai Daji, yang membuat Daji sangatlah terkejut mendengarnya. Dan kemudian Juzi berusaha melepaskan cincin di tangan Daji agar kontrak mereka selesai. Namun seketika ia sendiri tidak bisa melepaskannya, yang ternyata dikarenakan Daji memiliki sifat jahat yang bahkan melebihi seorang iblis. Kemudian Juzi pun memintanya untuk berhenti dan keluar dari istana dikarenakan dia tak ingin Daji celaka. Namun Daji menolak hal tersebut dikarenakan sebelum ia bisa membunuh sang kaisar dan menghancurkan kekaisaran Shang, maka ia tidak akan berhenti menjadi jahat. Sementara di istana kekaisaran Shang, terlihat Kaisar Xin yang berjalan bersama Daji tak sengaja melihat seorang wanita yang sangatlah asing. Daji mengatakan kalau wanita tersebut adalah istrinya Tuan Wucheng, yang ternyata Kaisar Xin justru menyukainya, sehingga Daji memanfaatkan kesempatan itu dengan mengatakan kalau ia akan mengundang istri dari Tuan Wucheng tersebut untuk datang ke pavilion bintang. Kemudian selir Huang meminta kakak iparnya tersebut dan memintanya untuk segera pergi dari sana dikarenakan dia curiga undangan dari sang kaisar untuknya datang ke pavilion bintang pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu dikarenakan dia tahu betapa jahatnya sang kaisar Xin. Mereka yang sedang mengobrol tiba-tiba dihampiri oleh Daji yang meminta istri Tuan Wucheng untuk segera ke pavilion bintang dikarenakan sang kaisar mengundangnya. Namun siapa sangka sang kaisar yang sudah tidak sabar justru datang ke sana. Melihat kedatangannya, istri Tuan Wucheng sangatlah terkejut dan menjatuhkan sapu tangannya, dan Kaisar Xin segera mengambilnya dengan mencium sapu tangan tersebut. Di saat berada di pavilion bintang, terlihat Kaisar Xin mengajak istri Tuan Wucheng ini untuk duduk bersamanya dikarenakan ia ingin menjadikannya sebagai selir yang baru. Namun di sana selir Huang menjadi sangatlah marah dikarenakan wanita yang akan diambilnya itu adalah kakak iparnya, istri dari Tuan Wucheng. Namun Kaisar Xin justru tidak peduli dan langsung melemparkannya dari pavilion bintang tersebut. Dan melihat hal itu Daji segera menyelamatkannya. Namun usahanya tersebut terlambat yang membuat selir Huang tewas terjatuh. Sementara itu istri Tuan Wucheng juga akan bunuh diri. Ia pun mengatakan lebih baik ia mati daripada mengikuti nafsu bejat dari sang kaisar. Dan pada akhirnya ia pun juga tewas terjun dari sana. Sementara pelayan yang berada di bawah seketika langsung berteriak di saat melihat selir Huang bersama istri Tuan Wucheng tewas di tempat. Sementara di tengah hutan, terlihat pasukan dan beberapa menteri masih berduka atas meninggalnya Menteri Liu. Namun di sana mereka berhenti sejenak dikarenakan mendapatkan informasi duka kalau selir Huang dan istri dari Tuan Wucheng ini telah tewas jatuh dari pavilion bintang, sehingga Tuan Wucheng pun menjadi sangat syok mendengarnya. Dikarenakan peristiwa ini, Tuan Wucheng menjadi marah dan kembali ke istana kekaisaran Shang, sehingga ia membawa pasukannya untuk menyerang istana dan akan membunuh sang kaisar demi membalaskan dendam atas meninggalnya adik dan istrinya tersebut. Namun di sana Jenderal Ji menghentikan tindakannya tersebut, sehingga pasukan dari Tuan Wucheng memilih untuk mengalah. Dan di saat mereka di depan gerbang, terlihat pasukan yang berjaga saat ini juga sudah kesal dengan tingkah laku dari sang kaisar mereka. Namun dikarenakan tugas mereka untuk menjaga gerbang, mereka tak bisa membiarkan Tuan Wucheng lewat, sehingga semua pasukan yang berjaga di sana memilih untuk bunuh diri dan membiarkan Tuan Wucheng lewat dengan mengatakan kalau mereka menaruh harapan yang besar kepadanya untuk membunuh sang kaisar dan mengembalikan kedamaian di kekaisaran Shang supaya keluarga mereka tetap aman. Setelah itu Tuan Wucheng melanjutkan perjalanannya dan akan pergi ke arah barat dikarenakan sebelum Menteri Liu mati sempat berkata kalau ia hendak pergi ke Kekaisaran Zhou di arah barat. Sedangkan di Kekaisaran Zhou, terlihat Tuan Ji melihat perkembangan pasukannya yang diajari langsung oleh Wu Ji. Salah satu menteri di sana sangatlah mendukung apabila Wu Ji menjadi penerus Kekaisaran Zhou berikutnya. Wu Ji yang melihat ayahnya di sana segera menghampirinya. Akan tetapi Tuan Ji lalu berkata ia akan memberikan tata kaisar kepada Wu Ji ke depannya. Namun dengan satu syarat, Wu Ji tidak boleh mendekati Lan dikarenakan untuk menjadi kaisar ia tidak boleh jatuh cinta dikarenakan wanita membuat mereka akan menjadi lemah. Apabila ia menyetujui hal tersebut segera datang menemuinya lagi. Namun terlihat Wu Ji hanya bisa terdiam.
Setelah itu Tuan Ji bersama menterinya sedang membahas sebuah peta. Dikarenakan untuk bisa menyerang Kekaisaran Shang, maka mereka membutuhkan peta yang sangatlah akurat. Sedangkan saat ini peta yang mereka miliki tidak akurat dan berantakan. Oleh karena itu Tuan Ji tidak bisa menyerang Kekaisaran Shang. Di tempat lain, terlihat Tuan Wucheng bersama pasukannya telah berjalan selama 3 hari dan masih setengah jalan lagi untuk bisa sampai di Kekaisaran Zhao. Di saat sedang beristirahat, tiba-tiba Jenderal Zi berhasil menemukan mereka dan Tuan Wucheng dengan Jenderal Zi akhirnya akan bertarung. Dikarenakan Tuan Wucheng menolak untuk kembali ke Kekaisaran Shang, sehingga mereka berdua pun bertarung di sana. Namun pertarungan tersebut berakhir dengan kekalahan Tuan Wucheng dan tewas di tempat. Kemudian Jenderal Zi memerintahkan pasukannya untuk membawa kembali jasad Tuan Wucheng tersebut. Sedangkan Wu Ji saat ini masih bingung, dikarenakan ia tidak mungkin meninggalkan Lan demi menjadi kaisar. Ia pun menyadari kalau ayahnya tersebut membutuhkan sebuah peta yang sangatlah akurat, sehingga ia pun segera membuat sebuah peta tersebut, namun hanya setengah, dan lalu ia berikan kepada ayahnya. Di sana Tuan Ji menjadi sangatlah senang akan peta itu dan tidak percaya kalau Wu Ji ternyata bisa membuat sebuah peta. Wu Ji pun mengatakan apabila ayahnya ingin setengah petanya lagi, maka dia harus mengizinkannya menikah dengan Lan. Terlihat semua menteri akhirnya memohon kepada sang kaisar untuk merestui pernikahan Wu Ji bersama Lan demi kelangsungan Kekaisaran Zhao. Yang pada akhirnya Tuan Ji setuju dan akan menjadikan Wu Ji sebagai kaisar baru. Tidak hanya itu, Wu Ji juga akan dinikahkan dengan Lan, sehingga mereka semua pun menjadi sangatlah senang. Dan Wu Ji segera berlari menemui kekasihnya tersebut dengan mengatakan kalau ayahnya saat ini sudah merestui hubungan mereka dan akan melangsungkan pernikahan. Sementara itu Daji secara diam-diam pergi ke penjara bawah tanah. Ternyata ia sedang menemui seorang peramal tua yang dulu pernah meramal masa depan Kekaisaran Shang. Namun saat ini ia dikurung oleh Fei Zong akibat ada bintang jatuh dan mengatakan kalau akan ada anak bayi laki-laki yang lahir ke bumi dan akan menghancurkan Kekaisaran Shang. Setelah itu Daji sengaja mengundang Fei Zong yang di sana terlihat keluarga Fei Zong juga ikut diundang. Hal itu dilakukannya dikarenakan hendak menjebak Fei Zong. Sedangkan Fei Zong yang tidak mengetahui apapun menjadi sangatlah senang dikarenakan berpikir ia akan dinaikkan jabatannya oleh Daji. Namun siapa sangka peramal tua yang berada di penjara bawah tanah didatangkan oleh Daji dan Fei Zong yang melihatnya menjadi sangatlah terkejut dikarenakan dia yang mengurung peramal tersebut ke dalam penjara. Di sana peramal itu berkata kalau 20 tahun yang lalu di saat ia meramal masa depan Kekaisaran Shang terjadi fenomena bintang jatuh dan sang kaisar memerintahkan untuk membunuh semua bayi. Namun Fei Zong tidak berhasil membunuh salah satu bayi yang saat ini telah tumbuh dewasa dan akan membuat kehancuran di Kekaisaran Shang, dan anak itu adalah Yang Jian. Mendengar hal itu semua di sana menjadi sangatlah terkejut akan hal itu yang pada awalnya Daji yang ingin menjebak. Justru saat ini sang kaisar akhirnya mengetahui kalau Yang Jian merupakan anak yang akan membuat kehancuran di kekaisarannya. Oleh karena itu Daji segera memerintahkan peramal itu untuk dibunuh. Mendengar peramal tersebut sang kaisar pun sangatlah marah kepada Fei Zong dan membunuh semua keluarganya hingga tewas. Di sana pada akhirnya Fei Zong pun juga bunuh diri dan mengutuk Daji beserta sang kaisar. Bahkan salah satu sahabat dari Fei Zong yang berada di luar juga dibunuh dikarenakan telah mendengarkan semua percakapan di dalam aula. Di saat malam hari, terlihat Cusi menghampiri Daji dan memintanya untuk berhenti dikarenakan sudah banyak kejahatan yang dilakukan olehnya selama ini dan banyak orang yang tak bersalah saat ini menjadi tewas akibat ulahnya tersebut. Daji yang sudah terlanjur menjadi jahat tidak akan berhenti dan akan tetap melanjutkan misinya untuk menghancurkan Kekaisaran Shang dari dalam secara perlahan. Namun siapa sangka selir yang datang ke sana dan melihat Cusi sedang bersama Daji. Ia pun akhirnya mengetahui kalau Daji selama ini dibantu oleh iblis untuk menghancurkan Kekaisaran Shang. Ia di sana ingin membunuh Daji agar semua malapetaka ini bisa berhenti. Namun Cusi segera menghalanginya dan membuat selir yang tewas bunuh diri. Sementara saat ini Xiao Er dengan Huang telah akrab satu sama lain. Alasan Huang suka mencuri dikarenakan ia kesepian akibat wajahnya yang jelek dan tidak ada yang mau berteman dengannya. Xiao Er orang yang merasa kasihan melihatnya mengajukan diri sebagai saudaranya tersebut supaya kedepannya nanti mereka bisa saling membantu. Hal itu sengaja Xiao Er lakukan dikarenakan Huang adalah jenderal elemen tanah yang harus mereka ambil. Lalu mereka berdua keluar untuk bersumpah akan menjadi saudara yang saling melindungi.
Tak lama kemudian, Xiao Er mengajak Huang untuk bertemu dengan Yang Jian dan ia tak perlu khawatir ataupun takut dikarenakan sebenarnya Yang Jian anak yang baik dan tidak jahat. Namun mereka yang baru sampai di rumah, terlihat Yang Jian tidak berada di sana dan sesaat Xiao Er melihat bulu dari sayap milik Lei, ia mengetahui kalau Yang Jian pasti pergi bersama Lei ke Kaisaran Shang agar bisa bertemu dengan Daji. Huang yang mendengarkan hal tersebut lalu akan pergi menyusul Yang Jian untuk dibawa kembali dikarenakan ia tak mau melihat Xiao Er bersedih. Di tempat lain, Yang Jian melihat Daji secara diam-diam dan Jusi yang melihat itu langsung menghampiri Daji dan mengajaknya mengobrol. Sedangkan Yang Jian mengira kalau adiknya itu sedang berbicara sendiri dikarenakan ia tak bisa melihat Jusi. Sementara itu Huang yang berhasil berada di istana Kekaisaran Shang dihampiri oleh Gong dikarenakan Gong mengetahui kalau Huang bukanlah manusia biasa sehingga ia pun mencoba mengajaknya untuk bekerja sama dengannya. Asalkan Huang mau membantunya maka ia akan memberikan banyak emas ataupun jabatan di Kekaisaran Shang. Namun Huang menolak permintaan itu dan bahkan ia pun secara diam-diam telah mencuri senjata milik Gong. Dikarenakan Gong yang cerdik, ia pun mengetahui kalau Huang adalah seorang pencuri. Lalu ia pun memiliki sebuah rencana untuk menantangnya mencuri sebuah senjata yang bernama tali pengikat dewa yang berada di perbatasan. Apabila ia berhasil mencurinya, maka senjata milik Gong menjadi miliknya. Namun apabila ia gagal maka Huang harus bekerja untuknya. Huang yang merasa tertantang menyetujui hal tersebut dikarenakan ia merasa telah diremehkan oleh Gong. Sementara saat ini Yang Jian keberadaannya pun akhirnya diketahui oleh Daji. Kemudian ia pun terus membujuknya untuk pergi dari istana Kekaisaran Shang. Namun di sana Daji terus menolak dikarenakan ia tak akan pergi dari sana sebelum sang kaisar tewas dan Kekaisaran Shang menjadi hancur. Secara tiba-tiba Jusi pun datang ke sana dan menyerang Yang Jian hingga terlempar. Mengetahui ada iblis di samping Daji, ia pun menggunakan mata cahaya bulannya untuk melihat Jusi. Lalu setelah itu ia pun menyalahkan Jusi yang selalu membantu kejahatan adiknya selama ini, yang membuat Daji terjerumus ke dalam kesesatan. Namun di sana Jusi menjawab kalau ia tak pernah sekalipun membuat Daji terluka, melainkan dia selama ini yang membantunya dan selalu berada di sisi Daji. Akan tetapi Yang Jian tetap tidak peduli dan ia pun mengeluarkan tombak dewanya untuk menyerangnya. Di saat Yang Jian akan membunuh Jusi, seketika Daji melindunginya yang membuat Daji akhirnya tewas. Melihat hal tersebut, Yang Jian merasa bersalah dan memohon kepada Jusi untuk membantunya supaya adiknya tersebut bisa hidup kembali. Di sana Jusi mengatakan jika ia memiliki satu cara untuk menghidupkan Daji, namun dengan satu syarat. Yang Jian harus membawa Daji pergi dari istana sejauh mungkin dan tak usah kembali. Yang seketika Jusi menggunakan kendi miliknya dan memasukkan jiwa manusia yang pernah ia ambil dan diberikan kepada Daji. Namun resikonya di sini Jusi yang harus tewas. Dan singkatnya keesokan paginya, terlihat Yang Jian yang membawa Daji seketika terhenti dikarenakan adiknya itu telah terbangun. Namun Daji terkejut karena saat ini ia masih hidup. Di sana Yang Jian mengatakan kalau Jusi yang mengorbankan dirinya supaya ia bisa hidup kembali. Dan Jusi yang meminta ia untuk membawa Daji pergi dari istana kerajaan Shang. Mendengar hal itu membuat Daji sangatlah bersedih akan kematian Jusi, sehingga ia pun berusaha untuk kembali ke istana. Setelah Daji pergi, Yang Jian seketika menjadi marah dan terlihat mata langitnya mulai muncul kembali sehingga ia pun mengingat kembali masa lalu kelam yang pernah ia alami. Tak lama kemudian Lei pun datang ke sana untuk menjemputnya kembali. Namun Yang Jian justru mengusirnya dan ia tak ingin kembali. Di tempat lain, hari bahagia sedang dialami oleh Wuji bersama Lan yang sedang melangsungkan pernikahan. Tidak hanya itu, Tuan Ji yang mengangkat Wuji sebagai kaisar baru di Kekaisaran Zhao. Setelah semuanya berjalan lancar, pada akhirnya Tuan Ji pun mengembuskan nafas terakhirnya. Daji yang kembali ke istana dengan melihat kendi milik Jusi yang hancur berkeping-keping. Ia pun berusaha menyatukan serpian kendi tersebut agar kembali utuh. Namun tentu saja hal itu sangatlah mustahil. Di saat ia sedang bersedih, tanpa sengaja air matanya mengenai kendi tersebut yang tiba-tiba berubah menjadi utuh kembali. Dan seketika Jusi pun kembali hidup sehingga Daji yang melihatnya di sana merasa sangatlah bahagia. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.